Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Dio Iqbal Pramoko dengan NIM 101032460 dan teman saya Nijam Faris Hasbila dengan NIM 101032442 dan teman saya Ibu Citeguh Pramudia Putra dengan NIM 101032466 dan teman saya Muhammad Fatir Munggaran dengan NIM 101032428. Di kali ini kami ingin menjelaskan presentasi mengenai mengenal router dengan komponen dan perkembangannya. Apa itu router? Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, fungsi seperti polusi lalu lintas di internet yang mengarahkan paket data ke tujuan yang benar. Router memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting. Eh, dalam hal ini, router adalah perangkat keras, jaringan yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda. Perannya bisa diibaratkan seperti polisi lalu lintas dan di internet, yaitu mengatur dan mengarahkan jalannya paket data agar sampai ke tujuan yang benar. Misal, ketika kita mengakses sebuah website, router yang mengarahkan data dari perangkat kita menuju server, itu mengembalikan respon dari server ke perangkat yang jalur yang tepat. Jadi tanpa router, pertukaran data antar jaringan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk fungsinya, router dibagi menjadi tiga, yaitu yang sangat penting ya. Pertama, router berfungsi untuk meneruskan data, yaitu mengirimkan paket data antar jaringan dengan efisien. Kedua, router berfungsi untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim data, sehingga data bisa sampai dengan cepat dan tidak menumpuk di jalur yang salah. Dan yang ketiga, router berfungsi untuk menghubungkan jaringan, yaitu menjembati LAN atau jaringan lokasi kita dengan jaringan internet yang luas dengan WAN. Dengan berfungsi, ini yang sangat memastikan komunikasi data berjalan dengan lancar dan efisien. Baik, perkenalkan saya Putu Teguh Pramudia Putra dengan NIM 10110324066. Jadi di sini saya akan membahas komponen utama router. Nah, jadi yang pertama itu ada CPU. Apa itu CPU? Nah, CPU itu Central Processing Unit. Fungsinya adalah sebagai otak router yang memproses semua instruksi dan mengelola seluruh fungsi perangkat. Sama seperti CPU di komputer, CPU pada komputer juga memastikan semua perintah bisa berjalan dengan baik. Nah, terus ada memori dalam router. Memori di dalam router ada tiga. Yang pertama ada RAM, NVRAM, sama flash memory. Nah, yang pertama kita bahas RAM terlebih dahulu. Apa itu RAM? RAM adalah tempat menyimpan data sementara seperti tabel routing dan konfigurasi aktif. Sifatnya itu volatile. Volatile. Jika data hilang jika router dimatikan. Nah, yang kedua ada NVRAM. NVRAM itu adalah menyimpan konfigurasi awal yang tidak hilang saat router dimatikan. Nah, sifatnya itu non-volatile. Apa itu non-volatile? Non-volatile itu data tidak hilang saat router dimatikan. Yang terakhir ada flash memory. Apa itu flash memory? Flash memory itu adalah tempat menyimpan sistem operasi router seperti Cisco iOS. Sifatnya itu non-volatile juga sama seperti RAM. Non-volatile pada flash memory ini artinya data tetap ada walau router dimatikan. Nah, sekian penjelasan spek pada router dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Saya Nidam Faris Hasbillah, saya akan menjelaskan port dan antarmuka. Port dan antarmuka terdiri dari tiga, yaitu port Ethernet, port konsol, dan port USB. Yang pertama ada port Ethernet. Port Ethernet ini eh, digunakan untuk koneksi fisik menggunakan kabel seperti kabel LAN dan WAN. Port ini berfungsi untuk menghubungkan router ke perangkat lain seperti komputer, switch, atau modem, serta menerima koneksi dan penyedia layanan. Lalu yang kedua ada port konsol. Port konsol digunakan untuk konfigurasi awal melalui kabel konsol. Berbeda dengan port Ethernet yang digunakan untuk transfer data, port ini menyediakan akses langsung ke antarmuka baris
perintah LCI, router melalui kabel konsol. Port ini biasanya digunakan untuk teknisi jaringan, untuk pengaturan dan pemecahan masalah. Lalu yang terakhir ada port USB. Port USB pada router memiliki fungsi tambahan, seperti menghubungkan penyimpanan eksternal untuk membuat file sharing di jaringan lokal. Berikutnya ada router generasi awal. Karakteristiknya adalah memiliki fisik yang cenderung lebih besar dan berat. Fungsinya hanya terbatas pada koneksi kabel dan tidak memiliki kemampuan Wi-Fi. Lalu router ini umumnya untuk jaringan korporat. Karena ukurannya dan fungsinya lebih mendasar, router ini biasanya digunakan di lingkungan bisnis atau perusahaan, bukan untuk penggunaan rumahan. Lalu berikutnya ada router modern. Di router modern ini perkembangan lebih signifikan dari router generasi awal, dengan ciri-cirinya sebagai munculnya Wi-Fi. Fitur paling penting di router modern adalah Wi-Fi. Ini mengubah cara orang mengakses internet dan memungkinkan banyak perangkat terhubung tanpa kabel. Lalu yang kedua adalah ukurannya yang lebih ringkas. Desainnya jauh lebih kecil dan ramping, membuatnya cocok untuk digunakan di rumah maupun di kantor kecil. Lalu ada integrasi fitur. Router modern dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti firewall dan VPN untuk meningkatkan keamanan jaringan. Lalu, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatir. Saya Muhammad Fatir Mungaran dan di sini saya akan menjelaskan tentang router masa kini. Setelah kita membahas router modern sebelumnya, sekarang mari kita lihat bagaimana perkembangan router masa kini yang sudah jauh lebih canggih. Nah, router mulai dari poin Wi-Fi 6 atau 7, router masa kini sudah mendukung standar Wi-Fi terbaru, yaitu Wi-Fi 6 bahkan Wi-Fi 7. Teknologi ini memberikan kecepatan transfer yang sangat tinggi dengan latensi rendah, jadi cocok banget untuk kebutuhan seperti streaming, 4K atau 8K, gaming online, hingga perangkat IoT. Selain itu, ada teknologi mesh Wi-Fi. Sistem ini memungkinkan sinyal menyebar merata ke seluruh rumah atau gedung, jadi tidak ada lagi area yang sulit dapat sinyal atau blank spot. Router masa kini juga semakin pintar. Sudah terintegrasi dengan IoT, bisa dikontrol lewat aplikasi, bahkan punya keamanan berbasis AI untuk melindungi jaringan kita. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa router bukan lagi sekedar alat penghubung internet, tapi sudah menjadi pusat kendali ekosistem digital. Nah, di sini ada komponen pentingnya. Router memiliki komponen vital seperti CPU, RAM, NVRAM, flash memory, dan port, yang semuanya mendukung performa jaringan. Perkembangan router dimulai dari koneksi kabel, lalu muncul Wi-Fi generasi awal, dan sekarang sampai Wi-Fi 6 atau 7, mesh Wi-Fi, serta integrasi IoT. Oleh karena itu, pemahaman tentang router sangat penting khususnya bagi mahasiswa dan praktisi jaringan, agar mampu mengelola dan mengoptimalkan infrastruktur digital dengan lebih baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa router adalah perangkat vital yang tidak hanya menghubungkan jaringan, tapi juga memungkinkan komunikasi data berjalan lebih cepat, aman, dan efisien. Nah, itu kesimpulan dari kelompok kami.